Oke, halo selamat siang, pagi dok, pagi teman-teman. Jadi nama saya Jody, MPM 101. Saya sekarang ingin mempresentasikan mengenai odontogenik cyst atau yang disebut kista odontogenik. Jadi kista odontogenik ini sebenarnya dibagi ke banyak jenis. Klasifikasinya yaitu ada radikulosis, ada residual, ada dentigerous, ada paradental, dan ada OKC dan lain sebagainya. Dan saya hanya menjelaskan mengenai radikular, residual, dentigerous, dan juga paradental cyst. Dan sisanya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, sekarang mengenai radikulosis, secara definisi kista radikular merupakan kista odontogenik yang berrelasi dengan akar gigi yang non vital, dan jenis kista ini merupakan kista rahang yang paling umum terjadi, dan penyebab paling umum itu dikarenakan penyebab maaf. Jadi kista radikular ini merupakan penyebab paling umum dari terjadinya pembengkakan kronis. Lalu secara epidemiologi, orang dewasa itu lebih rentan terkena, yaitu dengan rentang usia 20 hingga 60 tahun. Di mana laki-laki itu lebih rentan terkena kista radikular dibanding perempuan dengan rasio 3:2, dan rahang maksila itu 3 kali lebih rentan terkena dibandingkan rahang mandibula. Dan paling sering terjadi pada apeks gigi, yaitu sebesar 65%. Dan dapat juga terjadi di aksesori kanal yang besar, namun ini sangat terkadang dapat terjadi di aksesori kanal, yang nantinya akan dinamakan lateral radicular cyst. Jadi penamanya jadi beda. Lalu secara fitur klinis, pembengkakan yang progresnya lambat itu dan juga tidak terasa sakit ataupun tidak bergejala hingga kista cukup membesar sehingga dapat teramati. Seperti di gambar ini, pertama-tama akan terjadi pembengkakan terlebih dahulu dengan ditandainya bulat dan juga keras. Lalu kista tersebut dapat membesar dan dapat menyebabkan reabsorpsi tulang secara lanjut. Lalu bagian dinding tulang tersebut dapat terabsorpsi seluruhnya, yang akan menyebabkan pembengkakan yang terasa lunak dan berfluktuasi, di mana warnanya akan terlihat kebiruan dan berada di bawah membran mukosa. Selanjutnya mengenai gambar radiografi kista radikular. Dapat dilihat di gambar. Pertama mengenai lokasi, sebagian besar berada pada apeks gigi yang non-vital, dan beberapa kasus dapat terjadi pada lateral akar pada foramen kanal aksesori. 60% ditemukan pada gigi insisif dan juga kaninus rahang atas. Dikarenakan inklinasi akar gigi yang ke arah distal, kasus kista radikular rahang atas seringkali menyebabkan keterlibatan antrum. Bila terjadi pada molar decidui, kista tersebut dapat meluas ke arah bukal seperti di gambar B. Oke. Lalu selanjutnya mengenai bentuk dan batas, biasanya berbatas jelas dan tegas, dan bentuk cenderung oval atau bundar dengan mengikuti perbatasan struktur lainnya. Selanjutnya mengenai struktur internal, umumnya itu radiolusen, dan pada kasus kista yang lama tidak ditangani, dapat terjadi kalsifikasi distrofik yang ditandai dengan gambaran titik-titik kecil radio opak yang tersebar pada radiolusen kista tersebut. Lalu selanjutnya, efek pada jaringan sekitar, dapat terjadi displacement dari reabsorpsi akar gigi tetangga pada kasus kista yang berukuran besar. Lalu dapat terjadi reabsorpsi akar gigi yang terlibat, dapat menginvasi sinus, yaitu keterlibatan antrum, namun biasanya masih ada batas jaringan antara rongga sinus dan isi kista. Lalu pembesaran atau pembengkakan tulang kortikal mandibula maupun maksila, dan terjadi displacement inferior nerve canal di rahang bawah.
Selanjutnya mengenai patogenesis. Jadi pertama itu ditandai dengan terkenanya karies ataupun trauma yang dapat menyebabkan matinya pulpa di gigi tersebut. Lalu dikarenakan pulpa tersebut mati, maka terjadi inflamasi tulang periapikal yang dapat menyebabkan dental terbentuknya granuloma. Nah, epitel yang berada di gigi tersebut, yaitu epitel rest of malases, itu nantinya akan terjebak oleh granuloma yang terbentuk dan akan kembali bermitosis. Nah, dikarenakan kembali bermitosis, epitel rest of malases itu akan kembali berproliferasi. Dan kumpulan sel akan terus bertambah besar karena mendapatkan pasokan makanan yang cukup. Namun pada akhirnya sel-sel tersebut akan kekurangan makanan dan kemudian sel-sel tersebut akan mengalami degenerasi, nekrosis, dan mencair serta pada akhirnya membentuk suatu rongga berisi cairan, yaitu yang disebut rongga kista. Maka selanjutnya akan terbentuk rongga yang diakumulasi cairan, merupakan akumulasi cairan, dan terdapat hydrostatic pressure yang dapat menyebabkan tulang itu terabsorpsi. Maka jika hal ini terus terjadi, maka lama-kelamaan kista tersebut akan mengalami pelebaran atau expansion. Oke, selanjutnya mengenai histopatologi, dapat dilihat di gambar, itu terlihat ada di bagian cavity line, itu terlihat adanya non-keratinized squamous epithelium, dan di gambar di bagian sini itu ada fibrosa kapsul yang tebal yang diinfiltrasi oleh sel kronis inflamatori. Dan di bagian sini itu ada tulang alveolar di sekitarnya yang terabsorpsi dan mengalami remodeling, di mana itu untuk mengakomodasi pelebaran pembengkakan secara perlahan. Dan di histopatologi ini juga terlihat bahwasannya osteoklas di bagian periferal itu terabsorpsi di bagian tulang, rongga tulangnya, yang dapat menyebabkan perluasan. Selanjutnya mengenai residual cyst ataupun kista residual, secara definisi merupakan kista odontogen yang timbul karena pada pengambilan gigi penyebab terdapat sisa kista yang tertinggal. Maaf, ini mungkin salah tulis. Cuma intinya kista residual itu merupakan kista odontogenik yang timbul dikarenakan oleh ekstraksi gigi yang kurang bersih. Jadi masih ada tersisa kista yang tertinggal di dalam gigi tersebut ketika gigi tersebut ingin diekstraksi. Secara etiologinya itu ketika gigi nekrotik diekstraksi, tetapi lapisan kista tidak dihilangkan seluruhnya, dan jika kista periapika atau residu tersebut tetap tidak dirawat, maka pertumbuhan dapat lanjut menyebabkan reabsorpsi tulang yang signifikan dan melemah. Jadi kista residual ini kebanyakan itu terjadi merupakan penyakit lanjutan dari kista radikular yang tidak dibersihkan, yang kistanya itu tidak diangkat secara maksimal atau secara bersih total. Maka selanjutnya akan terkena residual cyst. Selanjutnya mengenai fitur klinis residual cyst itu asimptomatik dan biasanya unilokular, bulat atau oval, dan berbatasan jelas dan tegas. Dapat menyebabkan ekspansi tulang, berdesaknya gigi yang bersebelahan, dan biasanya kurang dari 1 cm. Biasanya terjadi di umur 20 ke atas, dan prevalensi di mana laki-laki itu lebih rentan terkena dibanding perempuan dengan rasio 3:2. Lalu selanjutnya mengenai gambar radiografi, dari lokasinya terlebih dahulu dapat terjadi di maksila atau mandibula, di mana lebih sering terjadi di mandibula, seperti di gambar, di mana epicentrum terletak di periapikal gigi yang terlibat dan hilang.
Di mandibula, epicentrum selalu di atas kanal saraf alveolaris inferior, seperti di gambar 216 ini, yang dipanah. Oke, dan selanjutnya batas dan bentuk memiliki batas kortikal kecuali jika terinfeksi secara sekunder. Dan bentuknya itu lonjong atau oval dan melingkar sirkular. Secara struktur internal terlihat radiolusen dan klasifikasi distrofik dapat hadir pada kista yang telah berjalan lama. Secara efek dan struktur sekitarnya, efek pada struktur sekitarnya dapat terjadi perpindahan atau reabsorpsi gigi. Oke, selanjutnya mengenai histopatologis residuosis, kista residual itu dikelilingi oleh epitel squamosal berlapis yang tidak cordified yang mengandung hialin di dalam lapisan sel spinosum, dan dinding berserat umumnya menunjukkan infiltrasi sel inflamasi. Nah, gambaran kista residual ini mirip dengan kista periapikal dengan epitel gepeng berlapis tidak berkeratin yang melapisi kista ini. Umumnya terjadi pada 6 hingga 20 lapis, dan pada kista ini terkadang terdapat Russell bodies juga. Selanjutnya, dentigeroschisis. Kista dentigerous merupakan kantung jaringan ikat yang dibatasi epitel squamosal berlapis yang terbentuk di sekitar mahkota gigi yang tidak erupsi. Nah, kista ini merupakan kista deretan kedua sebanyak 22,3% yang paling sering terjadi setelah kista periodontal. Nah, secara etiologi, biasanya terjadi pada masa odontogenesis, yaitu maturation stage ataupun pembentukan mahkota sempurna, dan berkembang karena akumulasi cairan antara epitel enamel tereduksi dan mahkota gigi yang tidak erupsi pada masa odontogenesis. Nah, gigi yang paling sering dilibatkan itu dilaporkan gigi molar 3 rahang bawah dan juga rahang atas. Biasanya berhubungan dengan gigi impaksi, di mana gigi yang erupsinya tertunda. Kista ini disebabkan oleh akumulasi cairan antara epitel enamel tereduksi dan juga mahkota gigi. Nah, tekanan cairan yang mendorong proliferasi epitel enamel tereduksi ke dalam kista yang melekat pada CEJ dan juga mahkota. Jadi perbatasannya itu akan terlihat jelas di dentigerosis, yaitu di CEJ. Jadi sangat jarang dia itu dapat mencapai hingga mahkota. Maksudnya ke akar. Oke, secara fitur klinis itu asimptomatik dan baru diketahui pada pemeriksaan radiografi secara insidental. Wajah akan terlihat asimetri dan biasanya pada usia kehidupan di dekade kedua. Insidensi sama pada kedua jenis kelamin dan berkembang di sekitar mahkota gigi yang tidak erupsi atau supernumerary. Biasanya dikarenakan impaksi gigi molar 3 rahang bawah dan juga rahang molar bawah dan atas, dan juga kaninus rahang atas. Ukurannya bisa bervariasi dan perubahan posisi gigi dapat terlihat ekstrim. Fitur klinis lanjutan yaitu dapat terjadi reabsorpsi tulang alveolar, dan ketika perkembangannya cepat dapat menekan nervus sensoris dan menyebabkan munculnya rasa sakit kepala. Dan juga dapat menjadi lesi yang agresif dengan ekspansi tulang asimetris dan fraktur patologis. Bisa juga secara bilateral maupun unilateral, dan jika kista ini mengandung darah maka akan disebut blue dome cyst. Dan dentigerosis ini juga bisa berlanjut menjadi ameloblastoma dan juga squamous cell carcinoma. Selanjutnya mengenai gambaran radiografi, secara lokasi di pusat itu di atas mahkota gigi yang terlibat, dapat terjadi di atas mahkota gigi yang terlibat, yaitu M3RA-RB dan juga kaninus rahang atas. Biasanya terletak hanya sebatas JEJ. Jadi seperti yang tadi saya katakan, yaitu akan terlihat perbatasannya itu hingga CEJ, jadi dari mahkota hingga ke CEJ, tidak menyentuh akarnya. Lalu jika terjadi di gigi molar 3 rahang atas, biasanya akan meluas ke antrum maksila, dan jika terjadi di molar 3 rahang bawah dapat meluas ke ramus.
Selanjutnya dapat berkembang dari folikel lateral kista berada di sebelah mahkota. Selanjutnya batas dan bentuk. Batas korteks yang jelas dan tegas secara outline itu akan terlihat curve ataupun melingkar. Dapat jika terjadi infeksi, korteks dapat hilang. Lalu selanjutnya mengenai struktur internal, biasanya terlihat radiolucent kecuali mahkota gigi yang terlibat. Selanjutnya efek pada jaringan sekitar, yaitu menggeser ataupun meresorpsi gigi di sebelahnya. Lalu mengenai patogenesis, dentigerosis ini pertama dikarenakan oleh gigi yang impaksi yang memiliki potensi erupsi yang menyebabkan penyumbatan aliran vena. Nah, dikarenakan oleh penyumbatan aliran vena, maka tekanan hidrostatik dapat memisahkan folikel dari mahkota gigi. Nah, selanjutnya terjadi pemisahan antara reduced enamel epithelium dengan mahkota sehingga terbentuknya rongga kista. Nah, epitel yang seharusnya melekat kuat pada enamel saat pembentukan gigi akan mulai terpisah ketika sudah melewati batas waktu erupsi. Nah, namun yang menjadi penyebab pemisahan ini semua, ini masih belum jelas. Jadi terdapat beberapa teori dalam terjadinya pemisahan ini. Lalu selanjutnya ada histopatologi. Sama seperti kista periapikal, kista dentigerous ini dikelilingi oleh epitel gepeng berlapis tidak berkeratin yang dapat terdiri dari 4 hingga 6 lapisan tebalnya. Lalu terkadang terdapat sel mukus, silia, dan sel basea pada epitelnya. Pertemuan jaringan pendukung dengan epitel biasanya datar, namun jika terdapat inflamasi sekunder biasanya bisa terdapat hiperplasia pada epitel. Dan juga terkadang terdapat Russell bodies atau hyaline bodies pada kista ini. Untuk Russell bodies nih gambarnya. Ya. Oke, selanjutnya mengenai paradental cyst. Ini merupakan inflammatory cyst yang terjadi di bagian lateral gigi M3 yang vital, yang erupsi sebagian dengan riwayat perikoronitis. Diduga berasal dari sisa enamel epithelium atau epithelial rest of Malacce. Untuk fitur klinisnya, biasanya terjadi pada usia muda, umur 20-an hingga 30-an tahun, dan prevalensinya insidensinya lebih banyak ke laki-laki dibanding perempuan, dan biasanya terjadi pada molar 3 yang masih vital. Lalu, secara gambaran radiografinya, ini gambar radiografinya. Oke, gambar radiolucent dengan batas jelas dan tegas di bagian distal gigi yang erupsi sebagian. Yap. Dan dapat meluas ke apikal, yaitu ligamen periodontal sehat, yang artinya lesi tersebut tidak berasal dari apex. Ya, ini gambaran radiografi dari paradental. Oke, sekian presentasi saya mengenai 4 klasifikasi dari kista odontogenik. Mungkin selanjutnya untuk mengenai klasifikasi odontogenik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.